Saya pikir gini ya, ini apa namanya, kasusnya Nadiem itu sebenarnya kan tinggal nunggu putusan sebenarnya. Kalau kita lihat apa skenario dan lain dan sebagainya. Nah, eh, bagi saya itu menjadi satu eh, kasus yang harus kita pecahkan. Kalau memang misalnya para teman-teman ini mau untuk menguji itu lebih lanjut, sayang seribu sayang misalnya kalau kita bicara eh, kasus end to end kasusnya Nadiem sendiri itu juga mempunyai berbagai macam alasan dan juga berbagai macam spekulasi tentu untuk dikatakan bahwa itu sebagai hal yang mengkurasi hal-hal sedemikian. Nah, menurut saya pemirsa bahwa hal semacam itu sesungguhnya memang tidak dianjurkan. Namun demikian, saya mengupayakan untuk itu tetap dianjurkan, tetapi dengan resiko dan resiko tanggung masing-masing, atau bukan ditanggung secara renteng. Nah, kalau dalam sisi itu saya jujur mengatakan ini tidak masuk kepada level kita atau level saya gitu. Kenapa? Karena bukan tentang orangnya yang dipermasalahkan. Justru yang dipermasalahkan adalah independensi kasusnya, beserta juga independensi hakim yang memutus perkara ini nantinya gitu. Nah, kalau saya cukup jelas bahwa mengatakan ya ini nggak ada kerugian negara. Kalau saya loh ya, bukan berarti saya membela Nadiem, tetapi kalau saya ini nggak ada relevansinya, nggak ada kerugian negaranya, apa yang mau disidangkan gitu. Kalau ini ada kerugian negaranya baru disidangkan boleh, tetapi kan ini nggak ada kerugian negaranya. Apa yang menjadi pokok bahasan dari persidangan tersebut kan gitu. Nah, mengenai Nadiem bisa bebas atau enggak, tergantung tergantung saya udah berkali-kali bahas apa namanya, ini bahas soal ini, sudah saya upload juga video saya sebelumnya gitu di YouTube. Nah, menurut saya dalam kondisi sekarang dia nggak bisa ngapa-ngapain, dalam tanda kurung dia nggak bisa, mau ke depan dia salah, mau mundur juga tambah salah juga, mau ke kiri ke kanan tambah salah juga. Opsi terbaik adalah presiden harus turun tangan gitu. Presiden harus turun tangan dalam kasus ini, karena uh, kalau kita lihat dalam yang lain-lain ya, isu yang lain, apakah itu Tom Lembong atau apapun itu, kan hampir sama. Tom juga mengatakan di podcast ya, Alvaro Faisal Unsensor, dia mengatakan Nadiem ini bukan korban, tapi dia korban kriminalisasi hukum di negara ini. Coba Anda cek di YouTube nya uh, Alvaro Faisal Unsensor, coba Anda cek, dia mengatakan seperti itu. Pertanyaan saya tindak lanjutnya adalah, kalau dia mengatakan begitu, artinya skenario ini bukan
disiapkan di sebelumnya gitu. Jauh dari sebelum Nadiem jadi menteri, saya kira sudah ada skenario ini. Kalau kita melihat apa yang dikatakan oleh Tom Terkasih Lembong gitu ya, dalam dia kasusnya kan impor gula kan, tetapi apakah mirip kayak kasus Chromebook ini? Dia sendiri mengatakan agak sedikit mirip dalam kasus Nadiem maupun kasusnya Tom Lembong, walaupun dia diberi amnesti diberi abolisi gitu. Nah, saya mengatakan ini bisa bias kalau memang misalnya presiden nggak mau turun tangan, presiden nggak mau campur tangan dalam urusan hukum ini gitu, akan jadi bias. Karena kenapa? Saya mengatakan satu hal, kebiasaan orang ke Nadiem maupun ke waktu itu Tom Lembong bisa diukur dari pengunjung sidang, bisa diukur dari partisipan sidang, bisa diukur dari situ. Kalau yang dukung banyak, ukurannya di situ aja. Kalau yang dukung banyak pemirsa dan para penggemar channel saya, kalau yang dukung banyak pasti ini ada kriminalisasi. Kenapa? Deteksinya gampang kok. Kalau pengunjung sidang banyak, ada ojol, ada apapun itu di situ, saya mengatakan ini bukan hukum murni, ini adalah kriminalisasi hukum. Dari mana? Dari sisi Nadiem sebagai korban dan Nadiem sebagai pelaku gitu. Nah, saya mengatakan bukan saya mengatakan oh ini betul, ini salahnya jaksa misalnya. Enggak. Saya apapun itu kita harus hormati keputusan jaksa menuntut 18 tahun penjara itu misalnya gitu. Ini sudah dituntut, tinggal tunggu putusan nanti. Nah, cuman pertanyaan saya berikutnya adalah, kalau dikatakan gitu, artinya opsinya Nadiem ini tipis dari yang sebelumnya mau banding jadi tidak banding. Sebabnya apa ya? Sebabnya itu gitu, garis linear yang dianggap sama oleh majelis hakim yang menyidangkan. Tapi saya belum bisa mengkomentari lebih lanjut karena belum ada putusannya. Ya, memang saya bilang bahwa harus ada penyelamat sebelum Palu last minute nih ya, sebelum Palu hakim dikatakan, karena kasihan juga. Kenapa? Karena saya bukan melihat dari segi keluarganya ya. Saya melihat dari segi dari segi Nadiemnya sendiri. Dia meskipun dia dijadikan tahanan rumah, bukan tahanan di tahanan rumah pribadinya, bukan tahanan bukan rutan kejaksaan gitu ya, itu menjadi psikis of the mental tersendiri bagi Nadiem. Karena ya mau gimana dengan dia meskipun di rumah sendiri tapi kakinya
pasangi GPS untuk memantau pergerakannya dia. Nah, dia nggak boleh keluar rumah dengan 1 kali 24 jam, harus eh, terus di dalam rumah tanpa ada kejelasan. Tetapi eh, kalau mau keluar rumah pun atas izin hakim dan juga jaksa begitu, untuk berobat dan kontrol medis dan segala macam. Nah, itu yang saya lihat, bukan saya melihat anaknya, bukan saya lihat istrinya, tapi once of time, kalau saya hakimnya saya bebaskan dia. Sekali lagi, kalau saya hakimnya saya bebaskan dia, apapun resikonya kan saya tempuh, tapi saya juga harus pakai data yuridis, bukan data spekulatif atau spekulasi gitu. Nah, makanya kalau kasusnya Nadiem ini jelas kok, dia bukan koruptor, dia bukan merugikan negara dengan sebegitu banyak, tetapi dia adalah korban dari balik lagi kriminalisasi politik. Kalau kita mau fair mengatakan seperti itu gitu. Tinggal nanti gini, tinggal itu berani atau tidak. Kalau berani ya mau nyatakan saja, kalau nggak berani ya Anda berarti cupu begitu. Ya itu yang terjadi kan di sekarang ini gitu. Kalau kita bicara Nadiem sebagai person, ya dia pengusaha, dia bidangnya pengusaha. Kalau kita bicara sebagai person, ya dia pengusaha. Kalau dia berbicara sebagai menteri, ya waktu itu yang membawa dia sekarang di sidangkan itu gitu. Itu yang saya baca dalam kasus ini. Saya mau bicara gini, saya mengucapkan selamat dulu untuk tim Persib Bandung yang juara Liga Super League ketiga kalinya atau hat-trick begitu, agar bisa ditindaklanjuti. Nanti nonton episode saya di Sabtu besok. Saya ingin ngobrol sama Mark Lok dan juga manajer tim Persib Bandung, Waaji Ungu atau Umuh Muhtar. Terima kasih, saya kira demikian dulu ya info untuk hari ini. Dan video ini akan saya upload di Jumat minggu depan. Terima kasih.